tajalla wabtasama tubalil abdi idza tanama. Ramadhanu tajalla wabtasama tubalil abdi idza tanama. Arda maulahu bimal tazama tuballi nafsi bitaqwaha. Ramadan telah tampak dan tersenyum. Beruntunglah hamba yang memanfaatkannya, mencari keridhaan Tuhannya dengan apa yang dijalankannya. Beruntunglah jiwa dengan takwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Gumelar serta sahabat-sahabat Fatayat dan para pemirsa SRJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya dan hidayahnya. Pada kali ini kita dapat kembali mengikuti kajian ngaji SRJ yang rutin diadakan oleh PAC Fatayat NU Kecamatan Gumelar. Tak lupa salawat salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita, zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umatnya yang akan diberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Fatayat dan pemirsa ngaji SRJ yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar diartikan sebagai malam kemuliaan. Dijelaskan pada Quran surat Al-Qadar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan berarti sekiranya 83 tahun ya. Jadi mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka mendapatkan kemuliaan setara 1000 bulan, setara 85 tahun lamanya. Ya. Kemudian kapan terjadinya Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu terjadi di setiap tahun di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil, ya pada tanggal ganjil, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi 10 malam terakhir berarti mulai dari malam ke-21 ya, dan malam ganjil itu berarti tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Ya, jadi ada 5 malam ganjil yang ada di 10 malam terakhir ya. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Bagaimana cara mendapatkannya? Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengisi 10 malam terakhir dengan beribadah kepada Allah SWT. Yang keterangan hadisnya adalah sebagai berikut. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha,
ia berkata, Rasulullah SAW biasanya ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah dan membangunkan istri-istrinya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut kita dianjurkan untuk beribadah dengan semaksimal mungkin dan juga membangunkan keluarga kita untuk ikut beribadah. Dan selain itu arti dari mengencangkan ikat pinggang itu berarti sementara waktu menghindari atau menjauhi atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat mubah, ya. Jadi agar tidak mengurangi kuantitas dan kualitas ibadah kita saat 10 malam terakhir tersebut. Lalu bentuk-bentuk ibadah seperti apa yang kira-kira sebaiknya dilakukan pada 10 malam terakhir tersebut? Ya. Yang pertama adalah menjaga sholat wajib. Ya, menjaga sholat wajib khususnya adalah sholat isya dan subuh secara berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia akan mendapatkan bonus pahala sholat atau ibadah selama setengah malam. Ya, dan barang siapa beribadah, ya, barang siapa sholat isya dan subuh berjamaah, maka genaplah pahalanya seperti sholat atau ibadah 1 malam suntuk. Ya, hadis riwayat Muslim. Tuh, ya. Untuk yang kedua, amal atau ibadah yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan sholat tarawih berjamaah. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang artinya, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai atau diakhiri dengan witir, sholat witir, maka ia akan mendapatkan pahala sholat 1 malam suntuk. Ya. Kemudian amalan yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Ya. Jadi mari kita perbanyak membaca Al-Quran di 10 malam terakhir. Minimal 100 ayat, ya, kalau bisa minimal 100 ayat. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran di sebuah malam, maka ia akan mendapatkan pahala sholat atau ibadah 1 malam suntuk. Ya. Itu hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Jami. Kemudian amalan atau ibadah yang keempat yang bisa dilakukan dalam pada malam 10 malam terakhir di Ramadan, ya. Yang keempat adalah memperbanyak doa. Ya, doa apa saja? Apa saja boleh, doa apa saja boleh, terutama ya toh perbanyak doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Kadang juga ada yang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk bersama-sama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu juga bisa, ya. Yang jika Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu artinya Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, ya, zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, dan menyukai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah diriku. Itu artinya, ya. Itu berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kelima, apa yang sebaiknya dilakukan, yaitu memperbanyak muhasabah atau introspeksi diri, bertaubat dan juga beristighfar. Ya, bertaubat bisa dengan salat taubat, ya, salat taubat, kemudian istighfar yang banyak.
menyesali atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya, bisa dengan istighfar yang pendek boleh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa lebih panjang lagi, astagfirullahalazim, 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 ya sebanyak-banyaknya. Atau juga bisa dengan sayyidul istighfar, ya. Nah, itu agak panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Kalau ingin menghafal, ya memang harus diniati, ya. Boleh juga menghafal dengan cara dilakukan terlebih dahulu, ya. Banyak video tentang untuk menghafal sayyidul istighfar, ya, seperti ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, seperti itu, ya, untuk cara menghafal sayyidul istighfar dengan dilakukan. Ya, untuk amal atau ibadah, ya, kita kembali ke amal atau ibadah yang sebaiknya dilakukan di 10 malam terakhir untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Tadi sudah yang pertama ada menjaga sholat wajib, kemudian yang kedua sholat tarawih berjamaah, yang ketiga membaca Al-Quran, ya, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian yang 4 memperbanyak doa, yang kelima muhasabah, ya, memperbanyak muhasabah, bertobat, beristighfar. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak zikir, ya. Zikir itu mengingat Allah tentunya. Zikir apa? Zikir apa saja, yang penting mengingat Allah, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dan banyak, ya. Banyak lagi yang lain, tujuannya untuk mengingat Allah. Dan kapan sebaiknya kita melakukan zikir, ya, itu sebaiknya dilakukan paling baik yaitu di akhir tengah malam, ya. Karena Nabi SAW bersabda yang artinya waktu terdekat Rob dengan hambanya itu di akhir tengah malam, ya. Itu juga hadisnya disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Jami'. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya. Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, niscaya 2 ayat ini akan mencukupkannya. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-8 adalah berpenampilan baik, ya. Penampilan baik, ya, kita mandi, berpakaian yang bagus, yang rapi, dan memakai wangi-wangian atau parfum, yaitu disunahkan oleh para ulama, ya, dilakukan juga oleh para ulama. Kemudian yang ke-9 adalah bangunkan keluarga untuk ikut beribadah, sebagaimana Rasulullah SAW membangunkan keluarga mereka, ya, membangunkan keluarganya itu untuk ikut beribadah di 10 malam terakhir. Kemudian yang ke-10, lakukan semua ibadah tersebut dengan penuh keimanan dan keyakinan, ya. Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan
ihtisab atau berharap ya, atau berharap pahala ya, mendapatkan pahala, niscaya dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi itulah beberapa amal atau ibadah yang dapat kita lakukan untuk mengisi ya, untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan harapannya kita dapat mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ya. Lalu mana yang bisa dilakukan oleh wanita ya, oleh perempuan, oleh kita para sahabat Fatayat jika kita sedang haid ya? Tentunya tidak sholat ya, tidak sholat wajib, tidak sholat tarawih, tidak baca Quran, terus kita ngapain gitu ya? Kita bisa berdoa, kita bisa muhasabah diri, istighfar, berzikir ya gitu. Jadi tetap ada yang bisa kita lakukan meskipun kita dalam keadaan haid gitu ya. Jadi demikian beberapa hal tentang Lailatul Qadar dan amal-amal atau ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah meridhoi kita untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.